depan presiden. Hadirnya serta Ya boleh ya. Ya. tetap semangat. Semangat Bang Ade. Semangat, ampun. Ya, Bang. Teman-teman banyak di depan menunggu Bang Ade. Sisip udah keluarin penonton. Musuh dalam selimut. Netizen ungkap oknum KSP di balik pengeroyokan Ade Armando. Ditulis oleh Nia Alif. Ternyata demo 11 April kemarin hanya menyisakan luka dan duka. Pesan demokrasi yang katanya berpihak pada rakyat kecil malah tersampaikan secara brutal, diwarnai aksi kekerasan. Kalau sudah begini, siapa yang bertanggung jawab? Sedemikian besar dendam mereka pada pendukung pemerintah hingga membawa aroma permusuhan ke dalam demo. Ironisnya, salah satu provokator yang mungkin tak terlibat di lapangan ternyata berasal dari lingkar istana. Hal inilah yang kini ramai dibahas netizen di media sosial. Di zaman digital seperti saat ini, memang tak lepas dari aksi pembobolan media sosial termasuk grup WA. Bodohnya orang-orang munafik itu ternyata menggunakan nomor asli dalam grup yang isinya para provokator demo rusuh. Tentu saja mereka ini bukan murni berasal dari kalangan mahasiswa. Bisa juga berasal dari kelompok ekstremis yang memang sudah lama menyimpan dendam pada pemerintah imbas dibubarkannya ormas-ormas ekstremis. Kalau melihat kelakuan para manusia munafik ini, sekilas kita mengingat sosok komisaris yang juga terafiliasi pada Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, yang terkenal bukan karena prestasinya di BUMN, tapi justru karena membela sosok teroris Munarman. Saya yakin orang-orang yang terkait kelompok ekstremis masih banyak yang bercokol di pemerintahan dan diam-diam menikam dari belakang. Belum lagi kelompok elit parpol licik pencetus ide presiden 3 periode hingga penundaan pemilu. Ada juga menteri yang keluar-keluar punya big data mengenai masyarakat yang ingin pemilu ditunda. Merekalah manusia munafik sebenarnya yang hendak menjungkalkan kepemimpinan Jokowi dari dalam. Kalau sudah ada amarah demo dari rakyat, mereka tinggal bersembunyi atau yang lebih parah lagi ikut menyalahkan Jokowi. Untuk oknum KSP sendiri ternyata mendapat sorotan tajam dari netizen. Seorang pemilik akun @anaklolina2 mengunggah informasi bahwa di dalam grup WhatsApp yang memuat informasi keberadaan Ade Armando di lokasi demo ikut bergabung staf khusus kepresidenan, yaitu Arif Supit. Guys, grup WA yang memuat info tentang Ade Armando diisi oleh salah satu tim khusus kepresidenan bernama Arif Supit. Siapa dia sebenarnya dan kenapa bisa lolos di jantung pemerintahan? Tulis @anaklolina2. Akun @anaklolina2 mengaku mendapatkan informasi itu dari akun @pejut. Akun @pejut sendiri mengaku mendapatkan informasi setelah mengecek satu nomor cantik pada grup WA tersebut. Ternyata keluar nama Arif Supit yang menurut @pejut anggota kantor staf presiden. Lalu akun @astitu_titis menampilkan foto Arif Supit sedang berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta satu pria lainnya. Yang ini bukan ya orangnya, tulis @hansu aja. Akun @izul_99 menulis umpan lambung dilontarkan, diterjang pihak pendemo. Umat yang disudutkan sudah paham kan arahnya? Arif Supit diketahui merupakan staf khusus kepresidenan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Dia pernah menjabat sebagai Rektor Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel
Kemarin sore, Ade Armando dianiaya secara beramai-ramai di lokasi demo di Senayan. Bahkan dosen UI itu nyaris ditelanjangi oleh sekelompok orang yang melakukan penganiayaan. Kedepannya diharapkan ada evaluasi menyeluruh di pemerintahan bagi orang-orang yang ketahuan mendukung gerakan ekstremis, apalagi teroris. Jangan sampai pemerintah merekrut orang yang salah hingga menikam istana dari dalam. Mungkin saat ini sakit hatinya dilampiaskan dengan menyuruh mengeroyok Ade Armando. Bisa jadi suatu hari nanti dirinya yang ambil alih menjadi bagian teroris itu sendiri. Jangan sampai pemerintah kecolongan berkali-kali dengan memasukkan orang-orang seperti Immanuel, Aris Supit, dan lainnya ke dalam pemerintahan. Karena justru musuh internal alias dalam selimut ini justru jauh lebih berbahaya. Bisa-bisa mereka membocorkan rahasia negara atau mungkin sengaja mengacaukan sistem pemerintahan hingga membakar kemarahan rakyat. Kita bisa mengira kalau isu JHT ataupun kelangkaan minyak goreng bisa jadi adalah strategi busuk mengoyak pemerintahan dari dalam. Kita doakan semoga pemerintah Jokowi diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena begitu, musuh yang menghambat kemajuan bangsa ini tak hanya dari luar negeri, tapi juga para oposisi, ditambah musuh dalam selimut yang senantiasa bergentayangan. Semoga dengan berkah Ramadan, Tuhan menyibak kebusukan mereka satu persatu. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Nah itu sedih juga ya kita ya. Kok bisa-bisanya aliansi BEM itu sampai ada pecah seperti ini. Kemudian ada BEM Nusantara kan. Dan BEM Nusantara juga pecah kan. Ada BEM Nusantara versi siapa, dan versi Eko dan versi Dimas. Dan kemarin hari Minggu ada aliansi mahasiswa Indonesia kan. Jadi sekarang paling tidak ada 5 aliansi loh. Dan ini kayaknya sih nggak sehat lah buat demokrasi Indonesia. Artinya gerakan mahasiswa justru tidak lagi unified, tidak menyatu kan? Kayaknya masing-masing punya apa? Kayak patronnya sendiri-sendiri ya, apa? Melindungi sendiri kan? Masing-masing berjalan dengan agenda sendiri-sendiri. Jadi saya khawatir akhirnya ini akan sangat mungkin dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu kan untuk agendanya masing-masing. Jadi mahasiswa harus sangat sadar ya, sangat mungkin ditunggangi ya oleh siapapun itu. Sampai pecah itu buat saya sih sangat menakutkan ya. Sampai ada 5 aliansi. Hari ini ada 1, nanti mungkin katanya aliansi mahasiswa Indonesia akan ditinggalkan sama satu mereka gitu, masing-masing kecil-kecil. Dan akhirnya pesannya nggak nyampe menurut saya, takutnya. Makanya saya sih kalau dengan IG ini untuk minta agar siapapun memperpanjang hingga periode itu, tapi kalau caranya seperti ini, saya khawatir aja. Kan yang pecah juga ya udah lah, itu kan, tapi faktanya kan pecah. Itu jadi alasan dan UI itu kan dia itu sekarang bikin itu kan aliansi mahasiswa Indonesia, dan dia bilang dia nggak setuju sama BMS yang ini nih. Nah apanya tuh nggak jelas. Mereka cuma bilang kok BMS